Siapa yang tak tahu Kalijodo? Kawasan ini menyimpan banyak sekali sejarah. Awalnya, nama Kalijodo berasal dari kata kali dan jodo. Tempat ini di masa lalu adalah salah satu tempat perayaan budaya Tionghoa bernama Pehchun, yaitu perayaan hari ke-100 dalam kalender Imlek. Dan salah satu tradisi dalam perayaan Pehchun adalah pesta air. Pesta ini menarik perhatian kalangan muda-mudi, laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama menaiki perahu melintasi Kali Angke. Setiap perahu diisi oleh 3 hingga 4 orang lelaki dan perempuan. Dan jika laki-laki senang dengan perempuan yang ada di perahu lainnya, ia akan melempar kue bernama Tiong Chupia. Kue itu terbuat dari campuran terigu yang di dalamnya ada kacang hijau. Lalu, jika si perempuan menerima, maka ia akan melempar balik dengan kue serupa. Tradisi ini akhirnya berlanjut sebagai ajang mencari jodoh, sehingga dari sinilah sebutan Kalijodo berasal. Namun sayangnya, perayaan Pehchun berhenti pada tahun 1958 karena wali kota Sudiro melarang tradisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Kalijodo menjadi tempat prostitusi dan juga perjudian. Tempat itu seolah menjadi surga bagi para lelaki yang ingin menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Selama bertahun-tahun, Kalijodo sangat terkenal sebagai tempat prostitusi. Hingga akhirnya di zaman Pak Ahok, tempat prostitusi itu berhasil dimusnahkan lalu disulap menjadi taman kota yang sangat cantik. Baik, berbicara tentang Kalijodo, kali ini Mbah mau cerita tentang komplotan Petrus atau penembak misterius yang berburu bandar narkoba di Kalijodo. Mereka sempat kesulitan mencari informasi tentang jaringan bandar narkoba. Alhasil, para Petrus itu harus membayar seorang wanita untuk menggali informasi dari bandar narkoba tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang janda cantik bernama Ajeng. Dia tinggal di sebuah desa bersama ibunya yang sudah renta. Sebenarnya, Ajeng sudah pernah menikah 3 kali. Namun sayangnya, semua pernikahannya itu kandas karena si Ajeng ini mandul. Umur Ajeng masih terbilang muda. Dia baru 27 tahun. Ia pertama kali menikah saat berumur 15 tahun dengan seorang pengusaha kelapa. Lelaki itu cukup kaya. Ajeng sempat bahagia dengannya. Namun setahun kemudian, lelaki itu menjatuhkan talak 3 karena Ajeng tak kunjung memberikan keturunan. Dan 2 pernikahan berikutnya juga sama. Ajeng ditalak 3. Dan yang paling menyakitkan bagi Ajeng adalah pernikahan kedua. Dia sempat mengalami KDRT oleh suami keduanya itu. Semenjak itulah Ajeng trauma. Dia memutuskan untuk tidak menikah lagi seumur hidupnya. Bagi Ajeng, pernikahan hanya merendahkan martabat hidupnya. Lagi pula, siapa juga yang mau jadi wanita mandul? Itu kan sudah takdir dari Tuhan. Mau tidak mau, Ajeng harus menerimanya. Namun banyak sekali lelaki bajingan di sekeliling Ajeng yang ingin menikahinya, tapi tidak menerima takdirnya. Soal kecantikan, Ajeng tidak ada duanya. Dia wanita paling cantik di desa. Mereka bahkan menyebut Ajeng kembang desa. Si Ajeng ini bukan hanya cantik luarnya saja, tapi dia juga punya semacam kecantikan dari dalam. Buat kalian, jangan coba-coba memandangi Ajeng terlalu lama. Sebab, walaupun si Ajeng ini janda, kalian pasti jatuh cinta. Namun, aura kecantikan Ajeng tidak ia dapatkan dengan mudah. Ternyata si Ajeng ini rajin pasang susuk pemikat, biar selalu tampak menarik. Kebetulan, ibunya si Ajeng terkenal sebagai dukun susuk di desa itu. Dulu banyak sekali wanita yang datang ke rumahnya Ajeng untuk memasang susuk. Namun makin kesini pengunjung malah makin sepi. Ternyata mereka mulai menyadari kalau praktek susuk adalah ilmu hitam yang sesat. Berbeda dengan Ajeng, dia malah senang sekali mengganti susuk dan memasang susuk lainnya di setiap bagian tubuhnya. Hal itu ia lakukan agar pelanggannya selalu ramai. Oh iya, sudah bukan rahasia umum lagi kalau Ajeng adalah seorang pekerja seks komersial di sebuah rumah bordir. Tepatnya di kawasan Pasar Ciparahu. Disebut Pasar Ciparahu karena memang letaknya dekat dengan sungai yang amat besar.
banyak sekali perahu yang bertengger di pasar itu. Pasar Ciparahu menjadi tempat Ajeng mengais rezeki. Dia bekerja sebagai pelacur. Pelanggannya bermacam-macam. Ada tukang kuli, ada pedagang, ada juga pelancong dari kota. Awalnya Ajeng datang ke pasar Ciparahu sebagai pedagang ketan. Lalu pada suatu hari, seorang mucikari melihat wajah Ajeng yang amat cantik dan menarik. Dia pun mengajak wanita itu untuk bekerja di rumah bordir sebagai salah satu wanita penghibur. Ternyata Ajeng menyukai pekerjaan itu karena bisa mendatangkan lebih banyak uang daripada sekedar jualan ketan. Di bulan pertamanya, Ajeng mematok tarif Rp6.000 per sekali kencan. Namun, dia hanya mengambil Rp5.000 saja karena Rp1.000-nya disumbangkan ke rumah bordir. Karena semakin banyak lelaki yang ingin berkencan dengan Ajeng, Ajeng pun menaikkan tarifnya. Kini dia memasang harga Rp31.000 per sekali kencan. Itu harga yang sangat mahal. Hanya orang-orang berduitlah yang sanggup mengencani Ajeng. Ia bekerja dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Ajeng biasa berangkat sore dan pulang pagi. Pekerjaannya itu sudah ia lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, suatu pagi, Ajeng keluar dari rumah bordir. Ia mendengar ada bunyi ledakan pistol dari belakang gedung. Segera ia memeriksanya. Dan betapa kagetnya Ajeng saat melihat ada 2 orang lelaki yang terkapar mati. Tubuh kedua lelaki itu berlumur darah. Ada uang Rp10.000 yang menempel di jidat mereka. Ajeng kenal dengan kedua lelaki itu. Mereka adalah preman pasar Ciparahu yang dari dulu meresahkan para pedagang. Kedua preman itu sering memalak para pedagang. Tak salah lagi, penembak misterius atau biasa disebut Petrus pasti sudah masuk ke pasar Ciparahu. Dan mereka akan membasmi siapapun yang berlagak sok preman. Bahkan punya tato saja sudah cukup menjadi alasan untuk membunuh mereka. Ajeng pergi meninggalkan kedua mayat lelaki itu. Ia takut dituduh dan tidak mau ikut campur. Ajeng memang sering mendengar dari para pelancong. Katanya sekarang lagi musim penembak misterius alias Petrus. Mereka membasmi para preman yang merugikan masyarakat. Ajeng yakin kedua mayat itu juga ulah Petrus. Akan banyak korban lainnya di pasar ini karena Ajeng tahu betul banyak sekali bandit di pasar Ciparahu. Dan dugaan Ajeng itu terbukti. Keesokan paginya ada 5 orang preman yang tewas di tengah-tengah pasar. Terdapat luka tembakan di dada mereka. Juga ada uang Rp10.000 yang menempel di jidat para preman itu. Uang tersebut dimaksudkan untuk biaya pemakaman si preman. Orang pasar pun langsung mengembalikan mayat-mayat itu ke keluarganya masing-masing. Sebenarnya para pedagang gembira akan kehadiran Petrus di pasar Ciparahu. Karena dari dulu mereka sangat tertekan dengan adanya biaya pajak liar yang diterapkan para preman pasar. Saat itu, para preman di pasar Ciparahu mulai ketakutan melihat rekannya mati satu persatu. Tak ada yang tahu siapa penembak misterius dan di mana para penembak itu sekarang. Petrus adalah orang-orang profesional yang bisa menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka mengamati situasi pasar dan tingkah laku para preman. Kemudian saat target sudah ditentukan, maka mereka akan mengintai preman itu dan membunuhnya secara diam-diam. Singkat cerita, malam pun tiba. Ajeng bekerja seperti biasa di rumah bordir. Dia duduk di atas sofa warna putih sambil merokok kretek. Kata mucikari, nanti jam 9 rumah bordir itu akan kedatangan si Barong. Dia adalah mafia, raja preman dan penjahat yang paling ditakuti di pasar Ciparahu. Kebetulan dia akan mengencani Ajeng malam ini. Sebenarnya Barong sering sekali mengencani Ajeng. Dia ketagihan dengan jasa wanita itu. Perlu teman-teman ketahui, alasan si Barong menjadi raja preman tak lain karena dia sangat sakti. Dia punya ilmu kebal dan ilmu santet. Sudah tak terhitung orang yang jadi korban santetnya Barong. Dia tak segan membunuh manusia, baik secara gaib ataupun secara langsung. Anak buahnya tersebar di mana-mana. Dia juga sangat kaya karena setiap bulan Barong mendapat jatah pajak dari para pedagang. Tak lama berselang, akhirnya Barong tiba di rumah bordir.
Dia dikawal oleh 2 orang anak buahnya. Perawakan Barong gendut, perutnya buncit, tubuhnya pendek, warna kulitnya sawo matang, tampangnya bengis, dan dia senang sekali mengenakan topi koboi warna putih. Ajeng berdiri menyambut kedatangan Barong. Sesuai kesepakatan, si Barong menyerahkan uang pada Ajeng lalu membawa wanita itu masuk ke dalam kamar. Ajeng duduk di tepi ranjang. Dia mematikan rokok lalu melepas ikat rambutnya. Seketika saja rambut itu tergerai dengan begitu indah. "Kau tak takut?" tanya Ajeng pada Barong. "Takut apa?" Barong malah tanya balik. "Akhir-akhir ini anak buahmu banyak yang tewas ditembak Petrus. Mereka pasti mengincarmu juga," kata Ajeng. Barong pun membuka bajunya. "Aku tidak takut sama sekali. Semalam aku sempat ditembak 3 kali di bagian dadaku." Barong menunjukkan bekas tembakan di dadanya. Bekas tembakan itu hanya berwarna merah dan bulat. Dia memang kebal peluru. Lalu Barong mengelus rambut wanita itu. "Jadilah istriku," kata Barong. Mendengar perkataan si Barong, jelas saja Ajeng kaget. Dia tidak menyangka Barong tertarik menjadikannya istri. Padahal sekarang Barong sudah punya 3 istri. "Aku tidak bisa, Barong. Aku tidak mau punya suami lagi seumur hidupku," jawab Ajeng. Wajah Barong langsung merah. Mafia itu tidak suka dengan penolakan. Ia langsung menampar Ajeng dengan sangat keras sampai wanita itu terjungkal ke bawah ranjang. Ajeng pun mengaduh kesakitan. Pipinya langsung merah. Bagi Barong, orang yang menolak tawarannya harus mati. Tak peduli apakah dia perempuan atau laki-laki. Lalu Barong mengeluarkan golok dari serangkanya. Dia hendak menebas leher Ajeng. Namun sebelum golok itu berhasil melukai Ajeng, wanita tersebut meraih sebuah kabel buntung yang masih mengalirkan listrik. Dia menempelkan ujung kabel itu pada perutnya Barong. Seketika saja golok yang digenggam Barong terlepas. Aliran listrik itu sangat kuat sehingga Barong kesulitan melepas kabel yang menempel di perutnya. Dia memang kebal peluru, tapi tidak kebal sengatan listrik. Perlu teman-teman ketahui, setiap kamar di rumah bordir itu memang disediakan kabel buntung yang mengalirkan listrik tegangan tinggi. Kabel itu adalah sebuah senjata untuk berjaga-jaga kalau ada pelanggan yang berniat menjahati para pelacur. Dan si Barong adalah korban pertamanya. Dia tewas seketika. Darahnya membeku, kedua matanya melotot. Ajeng masih bengong saat menyadari kalau dia sudah membunuh seorang mafia pasar. Atas perbuatannya itu, sudah pasti Ajeng menjadi target utama para preman di pasar Ciparahu. Malam itu si Ajeng langsung kabur dari rumah bordir melalui jendela belakang. Karena kalau sampai anak buah Barong tahu, pastilah Ajeng dibunuh. Keesokan harinya, pedagang pasar Ciparahu geger karena Barong si raja preman tewas. Kabar tentang Ajeng yang membunuh Barong pun tersebar luas. Mereka semua kagum pada wanita itu. Di sisi lain, sekarang Ajeng menjadi target pembunuhan bagi para preman pasar. Ajeng sangat ketakutan. Dia bersembunyi di rumahnya. Si Ajeng bahkan melarang ibunya untuk keluar rumah. Setiap saat dia selalu mengintip dari balik bambu untuk memantau keadaan di luar rumah. Namun keesokan paginya, ada 2 mayat preman terkapar di depan rumahnya Ajeng. Dan seperti biasa, terdapat uang Rp10.000 yang menempel di jidat mayat itu. Ajeng bingung harus diapakan mayat preman ini. Dia pun mengambil uang 10 ribuan itu lalu membuang mayatnya ke sungai. Anehnya, bukan hanya pagi itu saja. Selama 5 hari berturut-turut, Ajeng selalu menemukan mayat preman pasar yang mati di depan rumah si Ajeng. Siapa yang membunuh mereka? Ajeng bertanya-tanya dalam hatinya. Dan pagi itu, saat Ajeng akan membuang jasad preman ke sungai, muncullah 3 orang lelaki berjaket kulit warna hitam. 2 lelaki tersebut berwajah pribumi, sedangkan yang satunya lagi berwajah Tionghoa. Lelaki berwajah Tionghoa menyapa Ajeng. "Kalian siapa?" tanya Ajeng. Ia meletakkan mayat yang sedang diseretnya. "Kami Petrus. Selama ini kamilah yang membunuh para preman itu.
Mereka datang untuk membunuhmu, kata lelaki berwajah Tionghoa. Kenapa kalian menjagaku? Tanya Ajeng sambil mengerutkan dahi. Kami kagum karena kau telah berhasil membunuh Barong. Dia adalah target utama kami di pasar Ciparahu. Beberapa kali kami sudah menembaknya, tapi dia kebal peluru. Kami ucapkan terima kasih Ajeng, kata si lelaki berwajah Tionghoa. Ah, itu hanya kebetulan saja, jawab Ajeng singkat. Dia kembali meraih lengan mayat dan hendak menyeretnya ke sungai. Tunggu Ajeng, kami ingin menawarkan pekerjaan padamu, ucap salah satu dari mereka. Pekerjaan apa? Tanya Ajeng. Si lelaki Tionghoa menjelaskan apa yang harus dilakukan Ajeng. Dia ingin Ajeng mengintai bandar narkoba yang ada di kawasan Kalijodo. Kebetulan bandar itu sering sekali main di Kalijodo untuk menyewa para pelacur. Kenapa kalian tidak langsung membunuhnya saja? Tanya Ajeng. Kami butuh informasi semua jaringannya. Setelah itu barulah kami beraksi, jawab si lelaki Tionghoa. Berapa bayarannya? Tanya Ajeng. 1 juta, jawab si lelaki Tionghoa. Ajeng mengangguk-angguk. Padahal dalam hatinya ia bersorak ria. Si Ajeng memang pantas jadi mata-mata di Kalijodo karena dia seorang pelacur yang pintar dan licik. Keesokan harinya, Ajeng pun dibawa ke Jakarta untuk menjalankan misi berbahaya itu. Sebelum ia berangkat, ibunya Ajeng memberikan semacam wafak atau jimat. Katanya jimat itu buat keberuntungan saja. Si Ajeng tidak memberitahu ibunya kalau dia direkrut oleh Petrus. Ia hanya bilang akan kerja di Jakarta sebagai pembantu. Tepat jam 8 malam, si Ajeng pun tiba di Kalijodo. Kawasan Kalijodo sedang ramai sekali. Banyak orang yang berjudi di sana. Juga ada para pelacur yang nangkring di setiap gang menunggu pelanggan datang. Tugas Ajeng sederhana. Dia hanya perlu mendekati seorang bandar narkoba bernama Mangun Wijaya. Orang-orang biasa menyebutnya Bang Jaya. Dia punya peran penting terhadap jaringan narkoba di Jakarta kala itu. Dan pemerintah ingin dia beserta jaringannya dimusnahkan. Tentu Ajeng tidak diutus dengan tangan kosong. Ia dibekali sebuah pistol yang diselipkan di dalam tas kecilnya. Pistol itu buat jaga diri. Setibanya di sebuah gang kecil, Ajeng disambut oleh seorang wanita bernama Mamih Lina. Dia adalah mucikari yang berkuasa di Kalijodo. Mamih Lina punya peran penting dalam industri pelacuran di kawasan Kalijodo. Dialah yang mengendalikan para pelacur. Semenjak Mamih Lina memegang penuh kawasan Kalijodo, para pelacur itu jadi sejahtera karena pengunjungnya makin ramai. Nah, saat itu Mamih Lina sudah sekongkol dengan para Petrus. Tugas Mamih Lina sangat sederhana. Ia hanya perlu mempertemukan Ajeng dengan Bang Jaya. Kebetulan malam itu Bang Jaya sedang berjudi bersama komplotannya di sebuah gang. Itu Bang Jaya. Sana kau dekati dia. Pasti Bang Jaya mau kencan denganmu karena parasmu cantik, kata Mami sambil menunjuk ke arah Bang Jaya. Ajeng hanya bisa melihat Bang Jaya dari belakang. Dia berambut gondrong dan berjaket jeans biru. Perlahan Ajeng mendekati bandar narkoba itu. Lalu dia duduk di samping Bang Jaya. Dan betapa terkejutnya Ajeng saat melihat lelaki di sampingnya itu. Ternyata dia adalah mantan suaminya Ajeng yang kedua. Nama aslinya adalah Jumhuri. Dia pasti sudah mengubah namanya agar terdengar lebih berwibawa. Ajeng? Tanya Bang Jaya. Seketika saja, Ajeng berdiri dan hendak pergi meninggalkan Bang Jaya. Namun, Bang Jaya berhasil meraih lengan kanan Ajeng. Kau ngapain di sini? Bisik Bang Jaya. Untuk membunuhmu, jawab Ajeng. Jelas saja Bang Jaya kaget karena mendengar jawaban si Ajeng. Kau mata-mata Petrus kah? Tanya Bang Jaya. Ajeng tidak menjawab, dia malah menatap Bang Jaya dengan tatapan tajam. Aku tidak menyangka sekarang kau jadi bandar narkoba, ucap Ajeng. Bang Jaya terdiam. Dia malah membawa paksa Ajeng ke sebuah kamar. Bang Jaya ingin bicara panjang lebar pada mantan istrinya itu. Sesampainya di sebuah kamar, Bang Jaya langsung menginterogasi si Ajeng. Apa benar Petrus itu akan membunuhku? Tanya Bang Jaya. Wajahnya tampak ketakutan. Ajeng mengangguk. Sebaiknya kau pergi dari Jakarta, ucap Ajeng. Tampaknya dia masih menyimpan iba pada mantan suaminya itu. Kapan mereka akan menyergapku? Tanya Bang Jaya. Besok malam, kata Ajeng. Bang Jaya malah tersenyum. Dia bersyukur sekali ada mata-mata Petrus yang berkhianat. Besok, Bang Jaya akan menelepon semua jaringan narkobanya untuk kabur dari Jakarta.
Dan untuk malam ini, Bang Jaya akan tetap menginap di Kalijodo untuk meniduri mantan istrinya itu. Mereka berdua pun bercinta. Singkat cerita, tepat jam 4 pagi, Ajeng keluar dari kamar tersebut sambil bersiul. Ia bergegas ke kamar mandi. Dia pun keramas sambil sesekali melantunkan lagu dangdut kesukaannya. Setelah mandi, Ajeng pergi meninggalkan Kalijodo untuk menemui komplotan Petrus di pasar Tanah Abang. Setiap pagi, Ajeng memang harus lapor tentang informasi yang ia dapatkan pada para Petrus itu. Dan pasar Tanah Abang menjadi tempat mereka berkumpul. Ajeng menemui Petrus di sebuah kedai bubur ayam. Di sana sudah ada seorang Petrus Tionghoa yang sejak tadi menunggu kedatangan Ajeng. Ia memesankan bubur ayam untuk Ajeng. Wanita itu pun makan dengan lahap. "Apa informasi yang kau dapatkan untukku?" tanya si lelaki Tionghoa. "Bandar narkoba itu sudah kubunuh," jawab Ajeng singkat sambil terus makan bubur ayam. "Apa kau bunuh?" tanya lelaki Tionghoa. "Iya, dia main kasar saat bercinta denganku. Aku tak suka, makanya aku bunuh," jawab Ajeng tanpa merasa bersalah. Lelaki Tionghoa itu pun menggelengkan kepala. Dia tak menyangka wanita di hadapannya itu sangat pemberani. Apa yang dikatakan Ajeng memang benar. Kalijodo digegerkan dengan kematian Bang Jaya. Ada garpu yang menancap di leher lelaki itu. Kedua matanya juga ditusuk dengan sumpit. Bagi Ajeng, ini bukan lagi soal pekerjaan. Dia dendam pada mantan suaminya itu karena dulu saat Bang Jaya masih jadi suaminya Ajeng, lelaki itu sering melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ajeng sering ditampar, ditendang, dan yang terparah, Bang Jaya pernah menyiram air panas ke punggungnya si Ajeng. Kini Ajeng puas. Dia sudah membunuh mantan suaminya itu dengan sadis. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. La 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 la.